Menjual ini perlengkapan jenazah, Pak. Baru banget itu. Perlengkapan Jenazah. nah ini saya dulu pernah ekspor itu apa itu peti mati, nggak ada orang lain yang bisa buat saat itu, dan kita ekspor ke Eropa. Seneng banget, tapi nggak tahu lama-lama kok turun, Pak, yang mati berkurang di sana ya. Lama-lama hilang. Tapi yang saya sedih, anak saya nggak ada yang mau nerusin usaha saya. Padahal sudah pabriknya ya gede ada, karyawannya sudah ada, alat-alat produksinya ada, tinggal nerusin dan gedein. Nggak ada yang mau. Dan yang lebih kaget, anak saya yang pertama, tahu-tahu datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Coba, ini sudah ada, sudah gede, tinggal terusin digedein. Nggak mau. Jualan martabak, saya shock juga saat itu. Yang saya bayangan saya, waduh, martabak. Tapi baru kurang lebih berapa ini? 5 tahun. Brand value, pabrik yang saya miliki dengan brand value, martabak yang Gibran miliki 5 kali lipat lebih gede martabaknya. Lebih pusing lagi saya. Belum urusan martabak rampung, anak saya yang kecil. Wah, saya udah yang gede nggak mau, yang kecil lah ini pasti. Saya selalu bujuk-bujuk agar mau nerusin usaha saya. Baru kira-kira 3 bulan ini ngomong ke saya, Pak, saya mau jualan pisang goreng. Waduh, yang martabak belum, ini sudah yang satunya pisang goreng lagi. Tapi karena pengalaman yang pertama ini sudah ternyata 5 kali lipat melampaui apa yang saya miliki ya. Yang pisang goreng saya ya kaget, saya ya udahlah, jualan pisang goreng silahkan. Nanti hati-hati, Bu. Nah ini bisa saingan dengan anak saya. Urusan pisang goreng. Perkiraan saya menang anak saya. Oke, sudah. Slide. Mari Pak, kita ketemu Pak Jokowi. Ayo teman-teman dari yang lain, tenang-tenang ya. Siap nggak yang di tengah? Siap nggak? Nanti akan boleh saya sebutin aja. Satu, dua. Saya tahu betul seluk-beluk berusaha ya. Saya tahu betul rasanya bagaimana mencari modal usaha di awal-awal. Kemudian keliling-keliling mencari pembeli. Kemudian juga saya tahu betul bagaimana mengurus perizinan yang rumit. Saya juga tahu betul bagaimana mengisi SPT pajak karena usaha itu harus bayar pajak. Kemudian tahu juga bagaimana mengurus karyawan, mengurus pegawai, dan juga mengurusi alat-alat produksi. Saya sudah 27 tahun berusaha. Sampai sekarang usaha saya juga masih hidup, masih ekspor produk-produk kayu, baik ke Eropa, dan sekarang lebih banyak ke Asia. Tapi yang saya sedih, anak saya nggak ada yang mau nerusin usaha saya. Padahal sudah pabriknya ya gede ada,
karyawannya sudah ada, alat-alat produksinya ada, tinggal nerusin dan gedein, nggak ada yang mau. Dan yang lebih kaget, anak saya yang pertama, tahu-tahu datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Coba, ini sudah ada, sudah gede, tinggal terusin digedein, nggak mau. Jualan martabak, saya shock juga saat itu. Yang saya bayangan saya, waduh martabak. Tapi baru kurang lebih berapa ini? 5 tahun. Brand value, pabrik yang saya miliki dengan brand value, martabak yang Gibran miliki, 5 kali lipat lebih nilainya. Lebih gede martabaknya. Inilah saya kira pikiran-pikiran anak muda, saya kira tadi William, Topan, Iman sudah menyampaikan yang kadang-kadang saya sering banyak tidak ngerti. Karena yang pengusaha lama itu biasanya yang diurus adalah fixed asset. Wah, kalau pabriknya gede itu bangga. Kalau karyawannya banyak juga bangga. Atau bisa ekspor sekian puluh, sekian ratus kontainer. Tapi ada sekarang yang lebih dijual, yaitu brand value. Saya ini lebih pusing lagi saya. Belum urusan martabak rampung, anak saya yang kecil. Wah, saya udah yang gede nggak mau, yang kecil lah ini pasti. Saya selalu bujuk-bujuk agar mau nerusin usaha saya. Baru kira-kira 3 bulan ini ngomong ke saya, Pak, saya mau jualan pisang goreng. Waduh, yang martabak belum, ini sudah yang satunya pisang goreng lagi. Tapi karena pengalaman yang pertama ini sudah ternyata 5 kali lipat melampaui apa yang saya miliki ya. Yang pisang goreng saya kaget, saya ya udahlah jualan pisang goreng silahkan. Nanti hati-hati Bu. Nah ini bisa saingan dengan anak saya. Urusan pisang goreng. Perkiraan saya menang anak saya. Jadi memang usaha-usaha sekarang ini memang sangat terbuka lebar di negara kita Indonesia. Karena menurut World Bank itu yang benar sebuah negara itu memiliki paling tidak 4% entrepreneurs. 4%. Nah, Indonesia sekarang ini baru punya 3,3%. Indonesia baru punya 3,3%. Ini menurut Bank Dunia. Singapura punya 7%. Malaysia 5%. Thailand 4,5%. Jadi kita masih terbuka lebar peluang, banyak opportunity yang bisa dimasuki. Dengan cara-cara baru. Tidak dengan cara-cara jadul seperti yang saya lakukan. Cara-cara baru. Saya titip, belajarlah dari siapapun. Belajarlah dari siapapun. Dari manapun. Termasuk nanti belajar dengan tadi narasumber yang ada. Tanyakan kepada mereka. Juga jangan takut gagal. Jangan mudah menyerah. Karena contoh-contoh tadi yang disampaikan oleh Topan, oleh William, oleh Iman, saya kira. Jangan takut gagal dan jangan mudah menyerah. Kalau misalnya jatuh atau bangkrut, ya bangkit lagi. Saya kira semuanya yang sudah sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Saya pastikan. Dan tidak ada memulai satu usaha, kemudian baru coba, kemudian langsung sukses. Nggak ada rumus itu di dalam dunia kewirausahaan. Kalau tanya, kapan mulainya Pak? Kapan mulainya? Lalu saya boleh jawab, tidak ada waktu yang tepat. Memulai bisa kapan saja. Tapi yang jelas
Saudara-saudara tidak akan pernah jadi kalau tidak memulai. Itu aja. Bagaimana kita mau jadi kalau memulai aja tidak? Dan jangan gengsi. Ya, seperti tadi disampaikan juga oleh William. Kerja di warnet ya. Ini pengalaman yang sangat bagus sekali yang akan menempa kegigihan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatimah Afra Naila Adma, bisa dipanggil Afra dari SMA Negeri 1 Bandung. Siapa? Afra. Afra. Ya. Afra, ya. Gimana? Afra punya bisnis apa? Ya, bisnis saya kecil-kecilan. Apa? Ini itu buat pendapatan uang jajan saya. Apa itu? Itu menjual tas string bag Apa? jual tas ya di Instagram. Tas apa itu? Tas string bag itu tas yang ya tas lempang kayak gitu bisa. Ini. Ya, kayak gitu. Berapa itu dijual satu tasnya? Beda-beda sih Pak tasnya. Ada yang harganya 90, ada juga tas yang emang buat tas sekolah. Inovasi saya tuh awalnya idenya tuh dari saya melihat tas-tas di Instagram gitu, terus saya malah jadi ingin menjualnya. Tadinya saya yang ingin beli tapi saya yang jadi jualnya gitu. Sudah bisa jual berapa sekarang sebulan? Ini baru sih Pak, jadi jualnya pas lagi liburan aja. Jadi yang belinya juga kadang teman-teman saya gitu. Ya. Jadi jualannya pas liburan? Iya, itu mengisi waktu luang juga. Yang beli juga pas liburan gitu ya? Aduh, nggak apa-apa lah, nggak libur pun juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi sekolah tetap nomor 1. Iya. Tuh. Terus selain itu juga saya bantu orang tua saya, itu menjual ini perlengkapan jenazah Pak. Baru banget itu. Perlengkapan? Jenazah. Nah, ini. Enggak, ini sebuah produk yang pasarnya ada, pasarnya pasti, tetapi sering orang tidak melirik. Ini yang saya senang. Iya. Saya dulu pernah ekspor, itu apa itu? Peti mati. Nggak ada orang lain yang bisa buat saat itu. Dan kita ekspor ke Eropa. Seneng banget. Tapi nggak tahu lama-lama kok turun Pak, yang mati berkurang di sana. Lama-lama hilang. Pernah saya ekspor peti mati. Ini sesuatu yang saingannya dapat pikiran kecil sekali. Silakan. Diteruskan tadi yang urusan terakhir tadi. Iya, yang perlengkapan jenazah Iya, itu. gimana itu? Ya, mumpung juga saya lagi liburan, mengisi waktu kosong saya membantu orang tua saya. Jadi saya bagian yang jadi di online-nya. Ya, selain yang memegang di Tokopedia, Shopee, yang sebagainya, gitu Pak. Jadi apa yang dijual di situ apa? Jadi kayak paket perlengkapan jenazah Pak. Paket perlengkapan jenazah. Iya. Bagus. Apa misalnya? Misalnya kain kafan. Kain kafan. Ya, itu pasti ya Pak. Peti mati. Ini tikar pandan. Tikar pandan, Ya. peti matinya juga. Iya, petinya enggak. Oh paket gitu ya? Oh petinya enggak? Berarti Kayak enggak paket dong? Kapur baru kayak buat pemandian jenazahnya gitu Pak. Ya berarti enggak pakai. Kalau paket ya mesti peti matinya juga ikut dong? Enggak? Oke. Gitu. Tadi omsetnya berapa tuh yang tas tadi sebulan? Kalau yang tas mah sekitar 500 Pak. Ya itu buat uang 500 jajan saya apa? tambahan. 500.000. Per bulan 500.000 omset. Iya. Ya. Perlu investor enggak? Perlu Pak yang perlengkapan jenazah Pak.